Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga semua siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan. Salam damai sejahtera. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk beribadah. Dan untuk memulai ibadah kita sama-sama satukan hati kita berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Rohani nomor 211. Kidung Rohani nomor 211. Allah mengawasi. Sama-sama kita satukan hati kita akan berdoa, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Satukan hati kita, rendahkan hati dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita semua, di mana Tuhan selalu menyertai, memberkati kita, dan kita diperkenankan untuk bisa beribadah bersama-sama lewat Zoom ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini akan membawa firman Tuhan dengan judul Jujur di Hadapan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur artinya adalah lurus hati, tidak berbohong, berbicara apa adanya, dan tidak curang. Sedangkan kejujuran adalah sifat dari ketulusan hati atau kelurusan hati yang dimiliki oleh seseorang. Sifat jujur adalah sifat yang diinginkan oleh Tuhan agar manusia memiliki dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-37, Tuhan pernah berkata, "Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat." Di dalam Alkitab juga tertulis peristiwa sepasang suami istri yang tidak jujur di hadapan Tuhan.
Kita lihat sama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau tidak mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5. Ketika didengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Tidaklah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Suatu peristiwa yang sangat menyedihkan. Sepasang suami istri ini berbohong. Sepasang suami istri ini tidak jujur. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pelajaran yang pertama, manusia bisa tidak jujur terhadap manusia, tetapi tidak bisa kepada Tuhan. Ananias bersama-sama dengan Safira sepakat tidak jujur di depan rasul dan juga orang-orang yang ada di situ. Tetapi ternyata mereka bisa membohongi yang lain, tetapi tidak bisa membohongi Tuhan. Ya, oleh karena itu, segala sesuatu yang kita perbuat, mata Tuhan melihat dengan jelas. Segala sesuatu yang kita katakan, telinga Tuhan mendengar dengan sangat-sangat jelas sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, pelajaran yang sangat berharga, kita tidak bisa berdusta kepada Tuhan. Kita tidak bisa tidak jujur kepada Tuhan. Hal yang kedua, dari peristiwa ini kita bisa belajar apa? Ketidakjujuran akan membawa kepada hukuman. Sangat-sangat disesalkan sekali. Mereka mau memberikan persembahan, tetapi karena ketidakjujuran dari hati mereka, ya, rencana di mana tidak tulus untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka berbohong. Hal yang terjadi bukannya berkat yang mereka terima, tetapi hukuman yang mereka terima. Begitu pula dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk jujur. Dalam jujur, maka kita akan merasakan damai sejahtera, ketenangan. Tetapi kalau kita tidak jujur, maka akan membawa hukuman untuk kita. Hal yang ketiga, dari peristiwa Ananias dan Safira ini kita belajar, hendaknya kompak di dalam kejujuran, bukan ketidakjujuran. Biarlah dalam hidup kita, dalam keluarga, semua sepakat, semuanya kompak untuk jujur. Di dalam kelas, mari kita sepakat untuk kompak dalam kejujuran. Dan ayat yang terakhir kita lihat di dalam kitab Mazmur. Mari kita lihat Mazmur pasal 32 ayat yang ke-11. Mazmur 32 ayat yang ke-11. Bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Orang-orang jujur dikenal Tuhan,
orang-orang jujur akan diberkati Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Dan kita akan sama-sama kita berdoa. Mari kita kembali satukan hati kita, rendahkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, berkat-berkat-Mu senantiasa Kau curahkan untuk kami. Dan pada pagi hari ini, melalui firman-Mu kami diberkati, kami diingatkan untuk hidup jujur di hadapan Engkau. Karena Engkau melihat segala sesuatu apapun yang kami lakukan. Engkau mendengar segala sesuatu apapun yang kami katakan. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih. Engkau mengingatkan kami suatu hal yang penting, bahwa kami harus jujur di hadapan Engkau, di hadapan semua orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dalam kejujuran ada sukacita, di dalam kejujuran ada damai sejahtera, dan Engkau akan menyertai dan memberkati kami selalu. Biarlah dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami bisa memuliakan Engkau dengan kejujuran yang kami lakukan, dengan kejujuran yang kami katakan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.